Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning my student. I hope you can keep social distancing and eat healthy food and keep physical distancing also, because in our country still in pandemic of corona. Okay, today I will give some material about can and could. Nah, seperti apa materi hari ini? Mari kita bahas bersama-sama. Can and could. Possibility and impossibility. What is the meaning of possibility? Possibility, we use could to show that something is possible but not certain. Kita menggunakan kata could untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin terjadi tetapi belum pasti. Contohnya, they could come by car. Jadi mungkin dia datang menggunakan car atau menggunakan mobil. They could be at home. Dia mungkin sedang ada di rumah. Nah, seperti itu. Jadi could itu digunakan untuk sebagai menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi tapi belum pasti. Kemudian selanjutnya impossibility. We can to make general statement about what is impossible. What is possible? Contohnya, it can be very cold here in winter. It is sometimes very cold here in winter. Jadi ini sesuatu yang mungkin terjadi. It can be very cold here in winter. Jadi sesuatu itu sudah general. Jadi general statement itu adalah sesuatu yang umum terjadi dan itu biasanya berupa fakta. Contohnya ini sangat dingin pada musim salju. Otomatis musim salju itu pasti dingin, nggak mungkin panas. Jadi sesuatu hal yang umum dan itu merupakan fakta. Pakainya can. Kemudian selanjutnya, you can easily get lost in this town. Kamu dapat dengan mudah tersesat di kota ini. Jadi seseorang mungkin karena ini town ya, town itu seperti city tapi kota, tapi agak lebih sepi sedikit. Jadi tidak terlalu seperti city. Kalau city kan metropolitan. Nah, ini town ini seperti Ngawi, Sragen, seperti itu. We use can ya pakai T ya, or cannot to say something is impossible. Contohnya tidak mungkin ya, that can be true. Itu tidak benar. You cannot be serious. Kamu tidak bisa untuk serius. Jadi can itu bisa digunakan untuk menyatakan hal sesuatu yang lumrah dan sesuatu yang tidak dapat atau tidak mungkin terjadi. Lanjut, yaitu mengungkapkan ability. Ability itu adalah kemampuan. We use can and can't to talk about someone's skill or general abilities. Kita menggunakan kata can dan cannot atau can't untuk menyatakan bahwa seseorang itu mempunyai kemampuan tersebut atau tidak. Contohnya, nomor 1 ini, she can speak several language. Dia dapat berbicara beberapa bahasa. Jadi perempuan itu mempunyai kemampuan dalam berbahasa selain bahasa ibunya. Contohnya bahasa ibunya bahasa Indonesia dan dia bisa menggunakan bahasa Inggris dan mungkin bahasa Chinese atau bahasa Japan, kita ya seperti itu.
Nomor 2, he can swim like a fish. Dia dapat berenang seperti ikan. Jadi laki-laki ini dapat mempunyai kemampuan berenang seperti ikan. Seperti itu. Dan yang ketiga, they can't dance very well. Jadi dia tidak dapat berdansa dengan baik. Jadi dia tidak mempunyai skill atau ability menari. Mungkin skillnya itu bernyanyi atau seperti apa yang lain. Jadi seperti itu perbedaannya can sama cannot. Kalian di sini sudah paham kan? Kalau can itu bisa, kalau cannot itu tidak bisa. Selanjutnya, we use can and can't to talk about the ability to do something at a specific time in the present or future. Kita menggunakan kata can dan cannot untuk membicarakan sesuatu kemampuan atau sesuatu yang dilakukan pada waktu yang spesifik, sekarang atau nanti. I can see you, saya dapat melihatmu, berarti sekarang saya dapat melihatmu. Help, tolong. I can breathe, tolong, saya tidak dapat bernafas. Mungkin dia sedang hampir tenggelam, jadi tidak bisa bernafas. Nah, seperti itu penggunaannya. We use could and couldn't to talk about the past. Jadi kita menggunakan could and could not digunakan pada waktu lampau. Contohnya jadi sesuatu hal yang sudah terjadi. She could speak several languages. Dia dapat berbicara beberapa bahasa. Berarti could-nya ini dia sudah bisa berbahasa banyak, sudah lampau, sudah lama, bukan hari ini baru bisa belajar, enggak, sudah lama. Kemudian they couldn't dance very well. Dia tidak dapat berdansa atau menari dengan baik. Jadi tidak dapatnya sudah dari dulu tidak dapat. Nah, ini menggunakan past. Kalau yang di atas menggunakan present. Jadi ability. Kemudian next, permission. Apa itu permission? Permission itu sebuah kalimat untuk menyatakan izin. Contoh kalian izin pergi ke toilet, izin tidak masuk, atau izin untuk meminta tolong bantuan, seperti itu. We use can to ask for permission to do something. Kita menggunakan kata can untuk meminta izin atau melakukan sesuatu. Contohnya, can I ask a question please? Dapatkah saya menanyakan sebuah pertanyaan, please? Mohon ya. Terus contoh kedua, can we go home now? Dapatkah kita, we kalau we itu kita, dapatkah kita pergi go home ya, go home itu pulang. Jadi dapatkah kita pulang sekarang? Nah, kalau waktunya sudah pulang berarti boleh pulang. Kalau belum berarti belum. Nah, jawabannya itu bisa can we go home now? Jawabannya yes, can atau yes cannot, seperti itu. Kalau can berarti bisa atau dapat, kalau cannot berarti tidak boleh. Nah, ini perbedaan can sama could lagi. Could is more formal and polite than can. Jadi penggunaan kata could ini dalam bahasa Inggris, kalau can itu biasa, kalau could ini digunakan lebih sopan. Contohnya, could I ask a question please? Dapatkah saya bertanya sebuah pertanyaan? Nah, ini lebih sopan. Jadi kita gunakan untuk mungkin rapat atau mungkin berbicara dengan guru. Nah, seperti itu. Jadi lebih sopan. Polite ini artinya adalah sopan. Could we go home now? Dapatkah saya pulang sekarang? Seperti itu. Kemudian we use can to give permission.
kita menggunakan kata can untuk memberikan sebuah izin. Contohnya tadi ada yang bertanya, can we go home now? Terus dijawab, okay, you can go home now. Oke, berarti kamu dapat pulang sekarang. You can borrow my pen if you like. Kamu dapat meminjam pulpen saya jika kamu menyukai. We use can to say that someone has permission or to do something. We can go out whenever we want. Kita dapat pergi kapanpun kita inginkan. Student can travel for free. Jadi siswa dapat travel itu melakukan perjalanan gratis. Seperti itu. Jadi permission, tadi ada ability, sekarang ada permission. Kemudian next, we use can atau cannot to refuse permission or saying that someone does not have permission. Contohnya ini berarti kalau can itu ada yang membolehkan menanyakan izin, ada yang memberikan izin. Terus kemudian kalau cannot itu berarti tidak memperbolehkan izin. Contohnya you can go home yet. Kamu tidak dapat pulang, atau kamu belum boleh pulang. Terus ada lagi, student can travel for free. Student tidak dapat melakukan perjalanan gratis, berarti bayar dulu dong. Setelah itu, can digunakan dalam request sentence atau kalimat request, kalimat permintaan ya. Jadi we use could you bla 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 as a polite way of telling or asking someone to do something. Contohnya, could you take a message please? Nah, ini could berarti tadi penggunaannya lebih sopan ya. Could you take a message please? Dapatkah kamu mengambilkan sebuah pesan atau sebuah surat? Could I have my bill please? Dapatkah saya meminta tagihan saya? Can is less polite. Jadi kalau can itu penggunaannya requestnya itu lebih jadi di bawahnya polite, agak tidak terlalu sopan. Contohnya kita menggunakan can itu untuk teman-teman sebaya. Can you take a message please? Nah, itu mengungkapkan pada teman-teman sebaya. Kalau could ini lebih sopan ya, lebih polite, digunakan untuk orang yang lebih tua atau ketika kita melakukan sesuatu hal rapat secara formal atau seumpamanya rapat OSIS atau rapat kelas antar kelas itu, seperti itu. Kemudian next, offer. Jadi ini seperti penawaran, menawarkan sesuatu. We use can I to make offer. Kita menggunakan can I untuk membuat sebuah penawaran. Contohnya menawarkan sesuatu. Can I help you? Dapatkah saya membantumu? Jadi di sini dia menawarkan bantuan. Terus ada lagi, can I do that for you? Dapatkah saya melakukan sesuatu untukmu? Seperti itu. We sometimes say I can bla 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 or I could bla 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 to make an offer. Kita menggunakan kata can atau could untuk digunakan sebagai menawarkan sesuatu. Contohnya, I can do that for you if you like. Saya dapat melakukan sesuatu untukmu jika kamu menyukainya. Kalau tidak suka ya nggak apa-apa. Jadi tawaran kita ditolak. I could give you a lift to the station. Saya dapat memberikan kamu lift pada stasiun. Jadi ada penawaran bisa menggunakan lift atau bisa menggunakan tangga sepertinya.
Tapi di sini berarti seorang petugas di stasiun mungkin, atau di ya di stasiun bisa memilih memakai tangga atau memakai lift. Suggestion, jadi ada ability, permission, offer, sekarang suggestion. Suggestion itu seperti saran, kita memberikan saran terhadap seseorang. We use could to make a suggestion. Contohnya, we could meet at the weekend. Kita dapat melakukan pertemuan pada weekend. You could eat out tonight. Jadi kamu dapat makan malam ini. Jadi kita seperti memberikan penawaran. Next, question and negatives. We make question by putting the subject after can or could. The negative form is can in spoken English and cannot in written English. We sometimes say cannot, but it is very emphatic. The negative form of could is couldn't in spoken English and could not in written English. Berarti biasanya menggunakan bedanya can't sama cannot. Itu kalau can't itu digunakan untuk ucapan ya, berarti ketika melakukan ucapan itu menggunakan can't. Kalau cannot itu digunakan untuk dalam bahasa menulis, sama juga dengan could sama couldn't, seperti itu. Contohnya yaitu can I, could I, can I, and could I. Seperti penggunaan can sama could. Bedanya apa tadi? Kalau can itu untuk biasa teman sebaya, kalau could itu lebih ke formal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan atau materi selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.